Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh dan selamat pagi semuanya. Apa kabarnya hari ini? Semoga semua dalam keadaan sehat walafiat dan selalu menjaga kesehatan. Alhamdulillah hari ini bertemu lagi dengan Bu Amel di kelas 6 dalam pelajaran matematika. Hari ini kita akan menyambung pelajaran kita yang kemarin tentang statistika. Materi yang akan kita bahas dalam statistika bagian yang kedua adalah diagram garis, diagram gambar, dan diagram lingkaran. Sebelum kita melanjutkan pelajaran, kita mengulang dulu sedikit tentang tabel. Di sini ada data nilai matematika kelas 6 SD Berkah. Kita akan membentuk tabel. Nah, kemarin tabelnya itu dua. Ada kolom pertama nilai, kolom kedua adalah banyak siswa. Nah, sedangkan di sini terkadang ada kolom yang menuliskan turus. Apa itu turus? Turus adalah perhitungan jumlah data dengan menggunakan garis miring atau garis lurus. Nah, perhatikan. Satu garis ini mewakili satu siswa. Jadi misalnya 5 siswa, kita hitung 1, 2, 3, 4. Miringnya, 5-nya ini kita kasih dalam bentuk miring. Jadi satu ikat ini adalah 5 siswa. Jadi 2 ikat 10 tambah 1 dia 11. Frekuensi tadi sama dengan banyak siswa. Materi selanjutnya kita adalah diagram garis, di mana di sini ada tabel tentang data pengunjung perpustakaan sekolah selama seminggu dan akan kita sajikan dalam bentuk diagram garis. Cara membuat diagram garis sama dengan membuat diagram batang. Caranya bikin dulu garis lurus ke samping. Maaf, Bu Amel nggak bisa membuat menggunakan penggaris. Di sini ada 6 hari, jadi kita tulis Senin, Selasa, Rabu, Kamis, Jumat, dan Sabtu. Keterangan di bawah adalah hari. Nah, karena di sini yang paling rendah adalah 110. Jika kita tarik garis ke atas dari 0, ingat di sini kan 0. Nanti garisnya terlalu panjang. Jika dapat data seperti ini, bisa kita bikin begini. Nah, langsung kita tarik garis ke atas. Ini artinya apa? Dia loncat. Jadi, kita bisa membuat kelipatannya. Kalau kita bikin dari 0 sampai lanjut, nanti garisnya panjang ke atas. Kita bisa loncat langsung 100. Di sini kan sudah kita bikin tanda nih. Nah, kita bikin kelipatan 5, berarti 100 tambah 5, 105. 105 tambah 5, 110. Kita bikin kelipatan 5 ya. Tambah 5, 120. Tambah 5, 125. Tambah 5, 130. Bame rasa cukup. Lihat, angka yang pertama yang paling rendah di hari Senin dulu ya. Hari Senin itu 120. Berarti kita tarik garis ke atas sampai 120. Bikin titik di sini. Terus di hari Selasa adalah 110. Tarik garis ke atas sampai 110. Hari Rabu adalah 105. Kita tarik garisnya sampai 105. Nah, di sini. Terus hari Kamis itu 118. Di sini kan tidak ada 118. 118 itu kan berada di antara 115 sampai 120. Berarti kita perkirakan aja di sini 118. Kita tarik garis. Nah, mudah ya. Terus, hari Jumat berapa? 123 nggak ada lagi. Berarti 123 terletak di antara 120 dan 125. Kita perkirakan di sini. Nah, kita tarik garis. Nah, sekarang hari Sabtu 125, berarti di sini. Nah, jika sudah dapat titik-titiknya, kita hubungkan dari hari Senin. Senin kita tarik garis ke Selasa.
Tarik garis lagi ke Rabu, tarik garis ke Kamis, tarik garis ke Jumat, tarik garis ke Sabtu. Kita dapatlah diagram garis. Gampang ya. Nah, gambar yang rapinya seperti ini. Perhatikan jika kita gambar yang rapi yang tadi. Nah, dari grafik tadi yang kita bikin, kita bisa menjawab beberapa pertanyaan. Yang pertama, hari apakah pengunjung perpustakaan di sekolah paling banyak? Di sini kita garis paling banyak. Jika paling banyak berarti grafik yang paling tinggi. Kita lihat titik tertingginya berada di mana? Di hari Sabtu. Berarti jawabannya adalah Sabtu. Yang kedua, banyak pengunjung pada hari Rabu. Kita lihat di hari Rabu. Ada berapa pengunjungnya di hari Rabu? Kita tarik ke samping. Oh, 115. Yang C, berapa jumlah pengunjung perpustakaan selama 1 minggu? Berarti kita jumlah. Berarti 120 ditambah 110 ditambah 115 ditambah 118 ditambah 123 ditambah 125 semuanya adalah 711. Kita ke diagram gambar. Namanya diagram gambar berarti disajikan dalam bentuk gambar. Perhatikan data hasil panen apel di beberapa daerah di Kota Malang. Namanya aja apel, berarti kita gambarkan dalam bentuk apel. Nanti kalau misalnya data tentang mobil, berarti disajikan gambar mobil. Nah, kalau ada misalnya data tentang siswa, berarti nanti gambarnya gambar orang. Kebetulan di sini apel, berarti gambarnya gambar apel. Perhatikan, keterangan di bawahnya ini harus ada. Kenapa? Lihat, satu gambar bisa mewakili beberapa. Jadi satu gambar di sini bisa mewakili 100 kilo. Nah, jika setengah berarti mewakili 50 kilo. Sekarang, daerah A, kita lihat. Gambar yang utuhnya berapa? 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Berarti 8 dikali 100, 800. Ditambah setengah, berarti 850 kilo. Sekarang yang kedua, daerah B. Kita lihat ada berapa gambar? 1, 2, 3, 4, 5. 5 dikali 100 berarti 500 kilogram. Sekarang daerah C, lihat 100, 200, 300, 400, 500, 600, 700 kilogram. Sekarang daerah D, 100, 200, 300, 400, 500 ditambah setengah, berarti 550 kilogram. Paham ya? Dari grafik gambar tadi dapat kita menjawab beberapa pertanyaan. Yang A, daerah mana yang hasil panen apelnya paling banyak? Kalau paling banyak berarti gambarnya yang paling banyak yang mana? Oh, daerah A, berarti jawabannya daerah A. Terus yang B, berapa kilo jumlah seluruh apel yang dipanen? Sekarang berarti kan yang diminta jumlah. Kita jumlahkan, berarti 850 ini daerah A, daerah B 500, ditambah daerah C tadi 700, ditambah daerah D adalah 550. Berarti jawabannya adalah 2600 kilogram. Sekarang kita berpindah ke diagram lingkaran. Yang harus kalian perhatikan adalah satu lingkaran jika dalam bentuk derajat adalah 360 derajat. Jika dalam bentuk persen, satu lingkaran itu 100%. Yang kedua, yang harus kalian perhatikan adalah jika data yang ingin kalian ubah dalam bentuk diagram lingkaran dalam bentuk derajat, kita cari dulu besar derajatnya setiap unsur. Yang kita gunakan adalah jumlah yang ditanya, kita bagi jumlah seluruhnya,
kita kalikan 360 derajat. Kenapa 360 derajat? Karena tadi satu lingkaran adalah 360 derajat. Tidak usah bingung, kita langsung ke contoh soal. Soal ini ada di LKS halaman 35. Dari sekelompok siswa tercatat mempunyai warna favorit sebagai berikut. Banyak siswa yang menyukai warna merah adalah 140 siswa. Banyak siswa yang menyukai warna biru adalah 90 siswa. Banyak siswa yang menyukai warna kuning adalah 120 siswa. Banyak siswa yang menyukai warna hijau adalah 180 siswa. Banyak siswa yang menyukai warna putih adalah 100 siswa. Banyak siswa yang menyukai warna hitam adalah 90 siswa. Perhatikan pertanyaannya, hitunglah besar derajat dari masing-masing warna. Yang B, hitunglah besar persentase atau persen dari masing-masing warna. Yang C, sajikan data tersebut dalam bentuk diagram lingkaran berupa derajat dan persen. Ayo kita bahas satu-satu. Kita menjawab pertanyaan A terlebih dahulu. Kita menentukan persentase dari setiap warna. Nah, rumusnya adalah jumlah yang ditanya. Jumlah yang ditanya yang mana? Warna merah. Warna merah kan yang ditanya nih. Merah itu jumlahnya berapa? Oh, 140. Dibagi jumlah seluruhnya yang mana? Ingat tabel kemarin di bawah di sini ada jumlah. Jumlah seluruhnya setelah kita tambahkan adalah 720 siswa. Kita tambahkan satu kolom di bawah sini. Nah, sudah. Berarti kita bagi 720. Kita kalikan 360. Ini dibagi ya. Terus 72 kita bagi 36. Kan ada 2 nih. Lihat angka yang mana yang paling besar. Di bawah kan? Berarti 2-nya ini di bawah. Berarti 140 kita bagi 2 sama dengan 70 derajat. Gampang ya. Terus warna biru. Lihat biru. Jumlah yang ditanya warna biru. Birunya berapa? 90. Per jumlah seluruhnya 720. Kita kalikan satu lingkaran 360 derajat. 0 atas 0 bawah kita bagi. Sekarang 72 dibagi 36 sama dengan 2. Lihat angka yang terbesar yang mana? 36 apa 2? Maaf, 36 apa 72? Ternyata kan 72. Berarti 90 di sini 2 ya. Dibagi 2 sama dengan 45 derajat. Sekarang kuning. Kuningnya berapa? 120 dibagi jumlah seluruhnya 720 dikali 360. Nah, 720 dibagi 360 tadi kan 2. Berarti 120 dibagi 2 sama dengan 60 derajat. Sekarang hijau. Hijaunya 180 dibagi 720 dikali 360. 720 dibagi 2 berarti 180 dibagi 2 sama dengan 90 derajat. Sekarang putihnya 100 per jumlah seluruhnya 720 kalikan 360 derajat. Ini tadi 2 ya. Langsung aja Bu Amel. Berarti 100 dibagi 2 sama dengan 50 derajat. Sekarang hitamnya berapa? 90 dibagi 720 dikali 360 derajat. Berarti ini tadi 2. Berarti 90 dibagi 2 sama dengan 45 derajat. Mudah kan? Nah, jika kita masukkan ke diagram lingkaran, nanti bentuknya seperti ini. Hitamnya 45 derajat, merahnya 70 derajat, birunya 45 derajat, kuningnya 60 derajat, hijaunya 90 derajat, putihnya 50 derajat. Nah, sekarang kita jawab yang B. Kita akan mengubah setiap warna-warna ini dalam bentuk persen. Jadi besarnya persentase sama tadi dengan menghitung derajat.
Bedanya kalau derajat tadi di sini dikali 360. Tapi kalau dalam bentuk persen, tadi satu lingkaran adalah 100%. Jadi di sini dikalikan 100%. Cara perhitungannya sama saja. Ingat di bawah sini ada jumlah 720. Kita tambahin satu kolom. Nah, sekarang jumlah yang ditanya kan merah. Merahnya berapa? 140. Kita bagi jumlah seluruhnya adalah tadi di bawah nih 720. Kita kalikan 100%. Nah, jumlahnya adalah 19,44. Karena ini pembulatan, kita bulatkan menjadi 19%. Sekarang biru. Birunya berapa? 90. Kita bagi jumlah seluruhnya 720. Kalikan 100%. Jumlahnya adalah 12,5%. Sekarang kuningnya berapa? 120. Kita bagi jumlah seluruhnya adalah 720 dikali 100%. Jumlahnya adalah 17%. Sekarang yang hijau. Hijaunya 180. Bagi jumlah seluruhnya adalah 720 kalikan 100%. Jumlahnya adalah 25%. Sekarang putihnya adalah 100. Jumlah seluruhnya 720 kalikan 100%. Jawabannya 14%. Sekarang hitam. Hitam adalah 90 dibagi jumlah seluruhnya 720 dikali 100% adalah 12,5%. Sehingga kita jumlahkan semua nanti ini jumlahnya adalah 100%. Gampang ya. Nah, sekarang kita sudah bisa menjawab yang C, mengubah data dalam bentuk diagram lingkaran. Dalam bentuk persen dan derajat. Ini derajatnya sudah masuk. Tinggal kita menambahkan keterangan persen. Sekarang merahnya tadi berapa persen? 19%. Tinggal kita tambahin aja di sini 19%. Terus birunya tadi 12,5%. Sekarang kuningnya 17%. Hijaunya 25%. Tinggal kita tambahkan sini keterangannya. Putihnya 14%. Hijaunya hitamnya 12,5%. Selesai deh diagram kita. Semoga kalian bisa membuatnya jauh lebih baik dari Bu Amel ya. Semoga apa yang Bu Amel jelaskan tadi dapat kalian pahami dengan mudah. Jika ada masalah atau kendala, silahkan bertanya. Bu Amel akhiri. Wabillahi taufiq walhidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh dan semangat belajar.